Bagaimana pendapatmu, Nah? Kupikir kau berbakat dan pintar. Jadi aku ingin mengajarimu lebih banyak tentang keterampilan kungfu. Kau tahu apa? Ada. 2 keterampilan kungfu paling hebat di dunia ini. 1 dari kitab 9 yin. Dan satunya lagi adalah jurus kodok. Mari kita lakukan ini, selangkah demi selangkah. Hari ini, aku akan mengajarimu. Jurus kodok dulu, yang peringkatnya nomor 2 di dunia. Pelea aku? Ayah, kau pernah mengajariku jurus kodok. Apa kau lupa? Aku pernah mengajarimu sebelumnya? Lupakan saja, anak baik. Karena aku sudah mengajarimu itu, maka kau bisa memperlihatkannya padaku. Baik. Bagaimana tadi? Nok, kau sudah berlatih dengan baik dan membuat kemajuan. Tapi kupikir, Kau tidak menggunakan tenaga dengan cukup tepat. Baiklah, aku akan memberitahumu. kunci dari jurus kodok. Dengarkan baik-baik. Asalkan kau berlatih dengan sungguh-sungguh. Aku jamin. Kung Fu Mokan. 10 kali bahkan 100 kali. Baik. Dengan bimbinganmu, jurus kodok benar-benar menjadi lebih kuat. Benar. Kau lehit. Aku guru yang baik. Nok, Kau sudah menguasai kuncinya. bagus. Aku memutuskan untuk mengajarimu. Kung Fu paling hebat di dunia hari ini. Kitab 9 yin. Anakku. Kitab 9 Yin. Mencatat keterampilan Kung Fu paling hebat di dunia. Ini adalah buku yang luar biasa. Untuk kejadian ini, Jangan beritahu siapapun. Oke. sekarang aku akan mengajarimu. Kunci dari teknik Kung Fu paling hebat. Di dunia. Buku 9 Yin menampilkan latihan pernapasan. Latihan pernapasan? Ayah, menurutku buku 9 yin. Kau akan dengan yang aku pelajari. Omong kosong. Di seluruh dunia, hanya ada satu buku 9 Yin milikku. Tidak mungkin. Ada yang lain. Ya, yang kau ajarkan padaku adalah membalikan napas dan darah untuk mendorong titik akupuntur Bai Hui. Tapi yang aku pelajari adalah menurunkan napas perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. Bocah, apa yang kau bicarakan? Menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. Ya, Bagaimana mungkin? Menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. ayah, Ini bukan. Buku sampling ini yang selama ini praktik. Tidak mungkin. Menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. Menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. Kau Membo Hangaku. ayah, ayah, ayah. Ayah, akhirnya aku tangkap kau. Bisakah kau berhenti jadi gila? Ya, mungkin ini. Ada 2 buku 9 yin. Tidak mungkin. Ada 2 buku sampling ini. Buku sampling ilmu pasti yang palsu. Itu tidak mungkin. Kitab 9 Yin palsu. Maksudku. Kitab 9 Yin pasti yang palsu. Ayah dan Abah. Bisakah kamu tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Kitab 9 Yin palsu. Kitab 9 Yin palsu. IJ we oimo we oim. Ayah, aku mohon jangan kehilangan akal lagi. Jika kau wanita IGU benar-benar sedikit IGU, apakah kamu tahu? Dari sekte mana dia berasal? Dilihat dari gerakan kungfunya. Sekt Makam Kuno? Apakah itu benar-benar Bibi? Beijing Gan. Berani-beraninya kamu datang ke sini untuk menemui kami. Suruh semua komplotanmu keluar. Beberapa pecundang seperti kamu. Aku tidak perlu bantuan siapapun.
Set on Shanghai tidak memiliki masalah denganmu. Mengapa kamu melukai orang kami? Kedua, Taois jahat itu yang harus disalahkan. Karena bersikap kasar padaku. Omong kosong. Kami tidak tahu apakah kamu cacat atau tidak. Dia bukan Bibi. Apakah itu wanita cantik itu? Memang benar dia memakai baju putih. Dan dia seorang wanita. Tapi dia jauh dari kata cantik. Kamu bukan tidak layak menjadi pelayan bibiku. Pei Jinggan, Sombong sekali kamu. Apa hubunganmu dengan peri ular merah Limo Chou? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Jangan bicara omong kosong. Terpisah dari bibiku. Karena Limo Chou. Dan dia berhubungan dengan Limo Chou. Baiklah, kamu berpura-pura menjadi bibiku. Kamu sangat hina. Aku akan meninggalkanmu sendirian dalam bahaya. Kalian jahat. Kalian mengatakan aku dan lawanku bersama-sama saat aku sendirian. Tidak merasa malu. Kalian laki-laki atau bukan? Tapi bagaimana aku bisa membantunya? Tolong. Minggir. Sapi ini jadi gila. Aku tidak bisa menghentikannya. Tolong. Hati-hati. Sepertinya dia sudah. Ayo pergi. Kalian mau kabur karena tidak bisa mengalahkanku? Kalian pikir aku tidak bisa mengejar kalian? Jangan pergi. Kalian menakuti sapiku. Bosku akan memarahiku berat. Lepaskan aku. Ternyata saat dia marah, dia terlihat seperti bibiku. Baiklah, karena aku biasa dengan bibiku, aku bisa melihat wajah marahnya. Itu cukup menarik. Jika kau tidak mengganti sapiku, bosku akan membunuhku. Aku sangat menyedihkan. Apakah perlu seperti itu? Baiklah, aku akan membayarmu. Ini untukmu. Kau sangat baik. Aku tanya, berapa jauh dari sini ke pasar? Butuh setengah hari berjalan kaki. Setengah hari berjalan kaki? Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku harus pergi ke pasar untuk membeli sapi. Tunggu. Kau ingin dapat lebih banyak uang? Ya, Jika kau mengantarku ke pasar dengan membawaku di punggungmu, sepotong perak ini akan jadi milikmu. ayo. Hilang. Pergi saja. Kita sudah berjalan selama 6 jam. Aku sangat lelah. Kamu lelah padahal aku yang menggendongmu? Baiklah. Jangan aku. Kamu dengar aku? Kamu tuli. Bocah nakal, apa kamu ingin membunuhku dengan melemparku ke tanah? Bukan mauku untuk menurunkanmu. Baiklah, aku tidak mau repot-repot. Jangan pergi terlalu cepat. Tetaplah bersamaku. Apa kamu bercanda denganku? Tolong. Dia memukulku. Apa yang kamu lakukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sudah menikah dengan istriku selama bertahun-tahun. Dia memukulku dan memarahiku setiap hari. Hari ini, dia ingin meninggalkanku. Aku benar-benar ingin mati. Betapa tidak senonohnya itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? tata krama dan moral sekarang sangat berbeda. Pen Kan. Di siang bolong dunia yang damai. Berani seorang wanita memukul dia seperti ini, membuatnya berguling-guling di tanah. Betapa tidak senonohnya itu. Siapa kamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Meskipun dia suamimu, kamu tidak bisa memukulnya seperti itu. Enak. Betapa jahatnya kamu.
Kamu bahkan tidak bisa memukul kucing atau anjing seperti itu. Aku tidak bisa memukul siapapun yang aku mau. Ini bukan urusanmu. Yang urusan saya. Camel. Siganas Hari Malpatina. Oxios, suami adalah tuan bagi istrinya. Bagaimana bisa kamu memperlakukan suamimu seperti ini? Kamu sangat tidak besar aku. Benar. Dia suamiku? Ku pergi ke Camel. Di kampung halamanku. Kasusnya sudah ada babi. Benar. Tenggelamkan dia dengan kandang babi. Tenggelamkan dia dengan kandang babi. Bocah nakal. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Apakah kamu akan memukulku lagi? Tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, semuanya. Hidup dengan damai. Itu baru benar. Sekarang sudah baik. Sudah baik, sayang. Anak hilang yang kembali lebih berharga daripada emas. Ayo, makan kaki ayam. Tidak. Kamu tidak makan. Nanti kamu akan lapar. Ayo, makan ayam. Keberanian kamu. Aku tidak akan memakannya. Aku peringatkan kamu. Aku akan pergi dari sini besok. Jika kamu terus mengikutiku. Kamu dengar itu? Aku tidak bermaksud mengikutimu. Tapi aku tidak punya rumah. Aku bisa takut bersama. Bagaimana dengan orang tuamu? Aku sudah menjadi yatim piatu. Sejak kecil. Aku tidak punya keluarga. Tapi aku punya bibi. Bibi? Namaku Lu. Apa yang kamu katakan? Namaku Lu. Saat itu, gadis kecil itu, yang bernama Lu, dibawa pergi oleh Limau Chou. Dia ahli dalam kungfu sekte makam kuno. Mungkinkah dia gadis itu? Kebetulan sekali. Kenapa kamu menatapku? Berhenti menatapku. Kenapa kamu tidak tanya? Tentang namaku? Aku bahkan tidak tahu. Nama suamimu sendiri. No Ayene Pinom Danaan. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani memanfaatkanku. Kamu dengar itu? Aku sangat takut. Jangan bunuh aku. Ternyata dia pria yang bodoh. Bagaimana kamu tahu namaku bodoh? Apa benar bodoh? Benar. Semua penduduk desa memanggilku bodoh. Kamu bisa memanggilku suami bodoh mulai sekarang. Aku harus memberimu pelajaran. Kamerla. Tolong. Jangan lari. Tolong. Istri memukul suami. Semuanya, datang dan lihat. Ada orang lumpuh di sini. Dia memukul suaminya. Kamu. Aku akan memberimu pelajaran. Datang dan lihat. Datang dan lihat. Ada orang lumpuh di sini. Lihat. Ada APA? Kenapa kamu tidak bergerak sama sekali? Sayang, kamu menekan titik akupunturku. Buka sekarang. Aku beritahu kamu. Kamu baru saja menekan titik akupunturku. Kamu harus membukanya sekarang. Kamu dengar itu? Aku menekan titik akupunturmu? Di mana titik akupunturnya? Di sini? Tidak, jangan sentuh aku. Di sini? Jangan angkat bajuku. Di mana itu? Aku peringatkan kamu. Kenapa kamu mengangkat bajuku? Jangan makan denganku. Tolong. Aku mau beritahu. Oh, jangan sama denganku. Di mana titik akupunturnya? Di mana itu? Berhenti ikut campur. Di sini? Di mana itu? Di saat aku tegak, aku akan habis-habimu. Kamu dengar itu? Di mana itu? Di sini? Dasar jalan. Kamu benar-benar di sini. Sayang, titik akupunturmu ditekan. Maka kamu seperti domba yang siap disembelih. Diam. Bahkan Tuhan membantuku kali ini. Gadis jahat. Kamu pantas dihukum. Teman-teman. Balas dendamlah pada orang yang telah menghinamu. Pergi. Yawes, ya Vincent, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus memotong telinganya. Agar dia bisa mengingat pelajaran ini. Kamu mau pergi atau tidak? Ya, kami akan pergi. Berani sekali kamu mencoba memotong telinga istriku? Aku suaminya. Tidak lihat aku?
Dia masih hidup. Di mana mereka? Mereka mengira kamu sudah mati. Jadi mereka pergi. Apa yang kamu tertawakan? Kamu menikmati kesialanku. Bodoh besar. Orang jahat akan dihukum oleh orang jahat lainnya. Sayang, Jangan panggil aku seperti itu. tulang rusukmu patah sekarang. Mau aku obati patah tulangmu? Kamu tahu cara mengobati patah tulangmu? Jangan aku. Aku yang luar biasa. Aku tahu. Di rumahku ada anjing bernama Wang Chai. Suatu hari, dia balapan dengan yang lain. Tiba-tiba, kakinya terpeleset. Kakinya patah. Apa yang kau lakukan? Dia rasakan. Aku. Aku yang membuka patah tulangnya. Bahkan aku. Lebih lagi, jangan pikir aku mengada-ada. Dibuang dari desa sebelah. Dibuang dari rumahnya. Suatu hari, ekornya patah. Dipatahkan seseorang. Aku juga menyembuhkan patah tulangnya. Aku, lihat. Lihat seperti sebelumnya. Bahkan balapan dengan babi betina lain. Kamu ini babi betina. Pikirkan baik-baik. Mau aku obati atau tidak? Kamu benar-benar bisa mengobati patah tulang? Aku hanya minta satu syarat sederhana. Asalkan kamu mau memanggilku pahlawan 100 kali. Aku bisa membantumu. Bodoh, tidak mungkin. Kamu sangat sombong. Mungkin. Si bodoh ini benar-benar bisa mengobati patah tulang. Terlebih lagi, kalau aku tidak diobati, aku bisa mati. Tapi kalau dia mau mengobati patah tulangku, dia harus menyentuh dadaku. Lalu apa yang harus kulakukan? Sudahlah. Kalau dia gagal menyembuhkan patah tulangku, aku akan mati bersamanya. Kalau berhasil, aku tidak akan melihat orang yang sudah melihat tubuh telanjangku. Tetap hidup di dunia ini. Pahlawan. Tiga kali. Kamu masih berutang 97 kali. Aku melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berteriak? Bagaimana aku bisa mengobati patah tulangmu dengan pakaian? Bahkan anjing kulis dan babi tidak kuat. Telanjang saat diobati. Kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa kamu baju marah? Ayo. Aku melakukannya. Tidak ada lagi bicara. Si jalan kecil pasti ada di sana. Mari masak dan lihat. Aji Fangku. Aku tahu. Apa yang harus aku lakukan? Pisau ARC perak. Pasti milik adik perempuanku. Pasti adik perempuanku yang melukainya. Guru, ada api unggun di sini. Si jalang kecil. Mencuri esoterica of the 5 toxins. Kita harus menangkapnya secepat mungkin. Jika para Taois jahat itu tidak mengatakan kebenaran, maka si jalang kecil ini pasti. Jalang kecil, kamu benar-benar di sini. Pengkhianat. Aku harus membantu tuanku untuk membunuh pengkhianat Haryani. Sudahkah aku menyuruhmu membunuhnya? Jalan Castle. Aku membesarkanmu dan mengajarimu kungfu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan membalas kebaikanku. Bah. Kamu membunuh orang tua ke dengan kijau. Jika aku tidak berpikir perabodoh dan merendahkan diri untuk berkompromi, aku pasti sudah dibunuh olehmu. Selama bertahun-tahun, aku mencoba menahan semua penghinaan. Untuk balas dendam hari ini. Balas dendam? Bagaimana? Aku hanya menyesal bahwa takdir begitu tidak adil sehingga aku tidak bisa membunuh musuhku. Semua orang dari keluarga lu berdarah dingin dan tidak tahu berterima kasih. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Baiklah, aku bisa mengantarmu. Sekarang juga. Tetapi kamu harus menyerahkan esoterica of the 5 toxins. Aku duluan. Esoterica 5 Raken? Sudah dibawa kabur oleh gerombolan pengemis. Lingbo, Karaila. Ya.
Hati-hati. Jongkok. Dia. Majikanmu datang. Diam. Nah, di mana dia? Dia terluka. Dia tidak bisa lari jauh. Ayo lanjutkan. Hampir membuatku mati ketakutan. Majikanmu mencoba menipumu. Sepertinya si jalan kecil benar-benar tidak ada di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Mari kita lihat di sana. Sakit. Bodoh. Kamu hebat. Terima kasih banyak. Kalau tidak, aku tidak. Bertahan hidup. Inilah yang disebut nasib baik menyukai orang bodoh. Memang hidup di sini lama. Biarkan aku membantu kamu dengan cepat. Lalu membawamu pergi dengan piggy bank. Ayo mulai. Kamu takut sakit? Tidak juga. Tahan saja. Tidak terlalu sakit. Kamu. Aku akan melakukannya sendiri. Kamu bisa melakukannya sendiri. Aku siap sekarang. Kamu lihat apa? Tutup matamu sekarang juga. Aku menutup mataku. Berhenti berteriak. Berhenti berteriak. Sudah selesai? Baiklah. Kamu now pain? Mau sentuh di mana? Tulang rusuknya agak ke bawah. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Sudah selesai? Ya. Biarkan aku membantumu mengencangkannya. Selesai. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Sekarang tidak terlalu sakit, kan? Aku merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Ngomong-ngomong. Bodoh. Aku punya buku di sini. Tolong simpan untukku. Esoterica of the Vive Toxins? Guruku mengamuk di tengah masyarakat manusia yang rumit. Semua orang takut. Racun desinfeksi alamnya. Dan soul phrasing needless. Buku ini mencatat secara detail Racun desinfeksi telapak tangan. teknik telapak tangannya Dan jarum perak. serta metode membuat penawarnya. Jika buku ini tersebar, guruku akan seperti ular merah yang taring racunnya dicabut. Jadi, Dia tidak akan membunuhku sebelum dia menemukan buku ini. Kamu bicara dengan cara yang sangat lembut. Baiklah, aku akan menyimpan buku ini untukmu. Sekarang setelah aku menyembuhkan patah tulangmu. Kamu rencananya mau pergi kemana? Aku akan pergi ke Jiangnan. Mau ikut denganku? Aku harus menemukan Aku harus menemukan sehingga. Aku tidak bisa menemukannya. Pergi saja. Pergi cari bibimu. aku baik saja. Tinggalkan saja aku. Entah aku akan mati atau tidak. Tidak penting. Apa yang mau kamu lakukan lagi? Ayo, aku akan membawamu ke Jiangnan. Bukankah kamu bilang, kamu harus mencari bibimu? Aku hanya berharap kebaikanku dibalas. Dan menemukan bibiku saat sampai di Jiangnan. Ayo.
Bodoh. Siapa namamu sebenarnya? Apa aku harus memanggilmu konyol di depan orang lain? Aku tidak nyaman. Panggil saja aku konyol. Kamu tidak mau mengatakannya. Baiklah, lalu siapa gurumu? Bibiku adalah guruku. Ternyata kamu mewarisi kungfu dari keluargamu. Lalu dari sekte mana? Bibimu berasal? Bibiku dari keluargaku. Dia tidak termasuk sekte manapun. Kamu sedang bercanda sekarang? Aku bertanya padamu. Kungfu dari sekte mana yang diajarkan bibimu padamu? Bibiku hanya mengajari kungfu. Dia tidak mengajariku tentang sekte. Kungfu seperti apa yang diajarkan padamu? Dia hanya mengajari kungfu. Dia tidak mengajariku apa. Apa itu apa? 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 Apakah dia benar-benar orang konyol? Dia sangat ahli dalam kungfu. Tapi dia orang konyol. Konyol, tangguh. Aku harus nanya sesuatu dulu. Kamu harus jujur. Mengapa kamu begitu baik padaku? Dan mengapa kamu menyelamatkan nyawaku? Karena kamu istriku. Kenapa kamu mengambil keuntungan dariku lagi? Kamu tidak boleh mengatakannya lagi. Kamu dengar itu? Ayo pergi. Kamu dengar itu? Kamu tidak boleh memanggilku seperti itu lagi. Lihat dirimu. Kamu terlihat kotor. Dan kamu bau. Aku tidak bau sama sekali. Kamu duduk di sana sekarang. Aku tidak bisa makan. Pergi saja. Dia ada di sana. Ayo ke sana. Nyonya, tolong beri kami sisa makanan sebagai sedekah. Jika tidak ada sisa makanan, kalau begitu, berikan kami pisau lengkung itu. Nyonya, saya pikir Anda sebaiknya ikut kami dengan patuh. Bagaimanapun juga, kita harus menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Apa yang kami inginkan? Apa yang terjadi? Ayo pergi. Mereka aneh sekali. Kenapa mereka pergi begitu cepat? Aku tidak mereka. Jadi mereka pergi. Bagaimana mungkin? Bodoh. Nyonya, Caesar yang meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Terima kasih. Sama-sama. Limo Chow akan segera tiba. Segera pergi. Ini sangat menakutkan. Kenapa tulisan tangan ini? Terlihat agak familiar. Di mana saya melihatnya sebelumnya? Ayo kita langsung lari. Kita harus pergi kemana? Lihat. Ada Tandu Pengantin. Sangat meriah. Ini pernikahan. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingat bagaimana? Menjadi pengantin? Bodoh, omongan apa itu? Jangan mendekat. Sayang. Pahlawan. Ada apa? Apakah kamu pengantin pria? Ja. Jika kamu ingin pengantin pria baik-baik saja. Mainkan permainan dengan istriku. Apakah kamu pernah melihat gadis kakek? Tidak. Pengantin prianya cukup beruntung. Guru, adik seharusnya sudah berada di kota sekarang. Ayo pergi. Mereka aneh sekali. Ada APA? Kenapa kita bertemu hal seperti ini? Pengantin, keluar. Keluar. Istriku sayang. Keluar. Bodoh, tadi hampir saja ketahuan. Gimana Samba? Kalau majikanku akan melakukan itu? Majikanku ada juga. Dia tidak saya. Jadi harus. Datang buat saya. Tapi jangan khawatir. Dia sudah pergi sekarang. Bodoh. Sebenarnya kamu tidak sebodoh itu.
Aku tidak boleh seperti ini. Bahkan orang bodoh pun bisa menjadi pintar. Kamu memanfaatkanku lagi. Kamu. Ayo pergi. Selamat. Selamat. Semoga kalian berdua harmonis sampai tua. Semoga cepat punya anak. Sayang, ayo pergi. Cepat, Kamu oke? Tidak apa-apa. Aku di sini. Ayo pergi, kita pulang. Tuan, sup Anda. Sayang. Lebih itu. Menguatkan badan dengan unsur yang sama. Ini bagus. Kenapa kamu memukulku? Baronnya kamu menibak ke babi? Kamu terluka. Jadi khusus lebih itu. Untuk menguatkan badanmu. Kamu bohong dan keras seperti anjing. Salah menilai orang yang baik hati. Beraninya kamu juga menyebutku anjing? Kamu lagi. Tuan, silakan naik ke atas. Sayang, apakah kamu ingin melampiaskan amarah atas penghinaan sebelumnya? Kamu punya ide? Setelah kembali ke Tuan Sen, kita harus minta pihak untuk memberi mereka pelajaran. Kamu benar. Dengarkan baik-baik. Setelah kembali ke Tuan Sen, kamu jangan sekali-kali membicarakan ini lagi. Kamu pikir ini tidak cukup memalukan? Henry, Homet. Jangan khawatir. Geng pengemis punya murid di seluruh dunia. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi. Aku pasti akan membalas dendam padanya. Tidak perlu pergi ke ujung bumi. Aku ada di sini sekarang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau lakukan? Hancurkan tulang rusuk mereka. Balas dendam untukmu. Ide bagus. Aku tanya kamu. Pernahkah kau melihat seorang gadis cacat di sini? Oh ya, guruku. Datang begitu cepat. Apa yang harus kita lakukan? Dalam keadaan ini, hanya ada satu cara. Apa itu? Berani kau bertaruh? Bagaimana? Guruku bertanya padamu, apakah kau sudah melihat seorang gadis cacat di sini? Aku penasaran apa hubungannya gadis itu dengan gadis itu. Dan kamu, nenek tua. IP-10. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, kau akan berakhir seperti meja ini. Solang Selanak Naiwaku, Jawas. Jawas. Jika kau tidak ingin mati, kau harus membawa kami untuk memeriksa kamar satu persatu sekarang. Ya. Ayo periksa kamar sekarang. Guru, jangan marah. Guru, lewat sini, silakan. Cepat. Dowsley, Apa yang ingin kau lakukan lagi? Kalian lagi, Taois jahat. Jangan khawatir, kalian bukan yang aku cari hari ini. Ayo pergi. Mereka sudah pergi. Kamu pikir tuanku akan tertipu oleh kita? Semua orang mudah. Mereka sudah lihat. Dia tahu itu. Jadi dia tidak akan curiga lagi. Ayo kita lari dari sini sekarang. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Mami, kita tidak pergi ke lain. Ayo tidur di sini. Tidur di sini? Apa yang harus kita lakukan? Dengan 3 Taois jahat itu, Aku punya ide. kenapa kamu berbaring di sini? Aku mau tidur. Kamu mau aku tidur bersamamu di tempat tidur yang sama? Tentu saja. Apalagi, Kalau begitu, aku harus membuat 3 aturan sederhana denganmu. Jika aku harus berbagi tempat tidur denganmu, kamu tidak boleh menyentuhku, memanfaatkan kalamahanku, atau melecehkanku secara seksual. Kalau tidak, aku akan memotong tanganmu. Atau jika aku salah satu aku juga akan mencabik-cabikmu dan memotong-motongmu. Kamu dengar itu? kamu ingat, pada saat ini, dia tidak akan tahu.
Oh, Yanko, kamu sudah kehilangan gigimu. Bagaimana kamu bisa punya jahat seperti ini sekarang? Sialan. Bodoh. Kenapa kamu memukul dirimu sendiri? Kamu tidak lihat nyamuknya? Benarkah? Di mana? Kamu sakit lagi. Jika kamu terus seperti ini. Jika kamu sangat takut, tinggalkan aku saja. Tidak ada yang memintamu untuk tinggal bersamaku. Tapi ini cukup sulit. Hanya aku yang melindungimu. Kamu mengerti? Kamu benar-benar bodoh. Kenapa kamu berdiri di sini? Pergi saja. Aku punya ide. Kamu bisa minta banyak orang untuk melindungimu. Bodoh, apa yang harus kita lakukan? Katakan saja padaku. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Hanya ada kamu dan aku di sini. Apa yang kamu lakukan? Saya Pa. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Di rumahku? Jujur saja. Jarum yang baru saja aku tusukkan padamu. Ada racun terkuat di dunia di ujungnya. Bagi yang terkena racun ini, setiap hari berlalu, racun akan menyebar ke lebih banyak bagian tubuhmu. Dalam 6 hari, akan mundur. Dan meledak, membuatmu mati. Apakah permaisuri yang menyuruhmu membunuhku? Permaisuri, Dan aku sudah berhenti ikut campur urusan istana. Kenapa permaisuri? Persikeras membunuhku? Apakah jabatanmu tinggi? Bahkan permaisuri waspada padamu. rumahnya sangat besar. Kuasa jabatannya pasti sangat tinggi. Benar, dia sangat kaya. Diikuti oleh permaisuri? Jika aku harus mati hari ini, aku harus tahu penyebabnya. Aku benar-benar tidak terlalu kenal permaisuri. Apakah kamu kenal permaisuri? Bodoh. Kamu memanfaatkanku lagi. Kamu sangat menjengkelkan. Kamu tidak dikirim oleh permaisuri. Kenapa kamu masuk ke rumahku? Kenapa? Jujur saja, musuh kita sedang mengejar kita dan ingin membunuh kita. Kami ingin berlindung di rumah Anda sementara waktu. Senior, tolong bantu kami. Sejujurnya, aku mungkin menghadapi bencana mematikan kapan saja di mana saja. Jika aku mengizinkan kalian tinggal di sini, aku khawatir akan membuat kalian juga terkena masalah. Ternyata kita sama-sama dalam situasi yang sulit. Baiklah. Aku tidak akan menyulitkan kalian. Senior, ini penawarnya. Terima kasih. Senior, bolehkah aku tahu? Nama Anda? Namaku Yelv. Apakah kamu Perdana Menteri Mongolia saat ini? Yelv Chukai? Ya, benar. Perdana Menteri? Ayah, kamu sudah kembali. Lihat siapa yang datang juga. Ayah. Kia. Bagus kamu sudah kembali. Ayah. Siapa mereka? Mereka adalah teman baikku, yang baru saja aku temui. Namaku Yanko. Ini istriku. Apa yang kamu bicarakan? Ini anakku Yelvki. Ini anak perempuanku Yelvian. Senang bertemu denganmu. Ayah, begitu kakak tahu kamu sudah kembali, dia langsung datang menemuimu. Benarkah? Ayah. Tiestena. Bagaimana jika Kia? Dua tamu ini akan tinggal di sini beberapa hari lagi. Suruh seseorang mengantar mereka ke kamar tamu untuk beristirahat sekarang. Lalu kita bisa bicara lebih lanjut. Mengerti? Tamu-tamuku, silakan. Terima kasih. Apakah aku terlihat gaya? Dengan pakaian pejabat tinggi ini? Bodoh besar. Kamu benar-benar terlihat gaya dengan pakaian ini.
Meskipun orang selalu bilang kecantikan ada di mata kekasih. Sebagai suamimu, aku masih merasa malu. Dipuji olehmu seperti ini. Bodoh besar, kamu memanfaatkanku lagi. Aku pasti tidak akan memberi ampun kali ini. Sepertinya ada seseorang di atap. Mungkinkah itu guruku? Kemampuan terbang gurumu jauh lebih baik darinya. Ayo kita keluar melihat. Kemana dia pergi? Sepertinya dia ke kamar Yelf Cucai. Sejak Yang Mulia meninggal, permaisuri yang mengendalikan istana, pejabat di posisi penting. Dia juga meminggirkan menteri senior dari dinasti sebelumnya, bahkan menganggapku sebagai duri dalam daging. Jika aku disalahkan atas apapun yang kulakukan, aku sudah meminta untuk dipindahkan ke tempat lain. Secara pernikahan itu tidak akan menyenangkan, tapi tujuannya sebenarnya adalah lari dari bencana. Tidak heran, Ayah, itu bagus. Dan keluarga bisa berkumpul lagi. Mereka bertarung. Apa yang harus kita lakukan? Tetap tenang. Tunggu dan lihat saja. Kedua wanita itu seimbang dalam keterampilan bela diri. Yang membawa pisau lebih unggul. Kungfu wanita ini sangat bagus. Tapi juga sedikit berbeda. Odo, kungfu wanita itu jauh lebih baik darimu. Bibi, Apa katamu, Bibi? diam. Hei, benar atau tidak? Apa itu benar bibimu? Wan Yanping, kami sudah membiarkanmu berulang kali, tapi kamu masih terus menghantui kami. Apakah kamu masih tidak mau menyerah sampai hari ini? Yelf Cukai, kamu membantu orang Mongolia, membunuh orang tuaku. Aku tidak bisa membalas dendam padamu di kehidupan ini. Aku akan membalaskan di akhirat nanti. Apa? Aku tidak boleh bunuh diri? Nona Wanyan, kamu sudah 3 kali mencoba membunuhku. Sebagai Perdana Menteri Mongolia, aku menghancurkan Jin Agung yang menyebabkan kematian orang tuamu. TAPI, apakah kamu tahu siapa yang membunuh leluhurku? Aku tidak tahu. Namaku Yelf. Keluargaku adalah cabang besar dari Liao Agung, Jine Gangla, yang membunuh semua klan kami. Keturunan keluarga Yelf dibunuh oleh keluarga Wanyan, dan hanya sedikit dari kami yang selamat. Sejak kecil, aku bertekad membalas dendam dengan menghancurkan Jin Agung. Membalas dendam tidak pernah ada akhirnya. Aku sarankan kamu, jangan memaksakannya. Sakitnya tidak akan membalas dendam di masa depan. Kami tidak akan menyusahkanmu. Yelf muda. Aku sangat memahaminya. Aku sangat memahaminya. Hanya saja keluarga kami memiliki dendam darah dengan keluargamu. Betapapun baiknya kamu, aku tidak bisa menyerah membalas dendam atas kematian orang tuaku. Nona Wanyan, kamu memiliki tekad yang patut dipuji untuk membalas dendam atas orang tuamu. Hanya itu dendam dari generasi terakhir. Bagaimana dengan ini? Jika kamu masih ingin membalas dendam, kamu bisa mengincarku. Jika kamu masih bersikeras mengincar ayahku, aku hari ini akan berdiskusi dengan kita ketika kita bertemu di masa depan. Kungfuku jauh lebih rendah darimu. Bagaimana aku bisa membalas dendam terhadapmu? Memang benar kungfuku lebih baik daripada milikmu. Tapi itu bukan hal besar. Itu karena aku dilatih oleh guru yang baik. Bukan karena aku memiliki bakat yang luar biasa. Jika kamu bisa menemukan guru yang baik dan berlatih kungfu selama 10 tahun, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Setiap kali aku bertarung denganmu, aku hanya menggunakan tangan kananku. Aku melakukan ini bukan karena kesombonganku, tapi karena aku bisa menggunakan kekuatan yang lebih besar dengan tangan kiriku. Dan dalam kebanyakan kasus, aku melukai orang lain ketika menggunakan tangan kiriku. Jika kamu bisa meningkatkan kemampuan kungfu ini, sampai aku harus menggunakan tangan kiriku, aku akan mengulurkan leherku untuk pedangmu. Dan tidak akan menyimpan dendam. Bodoh, kemana kamu pergi? Tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Bodoh. Dasar jalang. Mana esoterica of the 5 toxins ku? Aku anak yang tidak berbakti.
Aku tidak bisa membunuh musuh untuk orang tuaku. Aku merasa terlalu bersalah untuk menghadapi mereka. Tidak terlambat untuk balas dendam. Kamu hanya gagal dalam pembunuhan beberapa kali. Apakah kamu tidak bertanggung jawab atas hidupmu sendiri? Atau tidak menganggap penting dendam darah ini? Siapa kamu? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Yang Guo. Aku sama sepertimu. Aku hanya seorang pria yang menyedihkan. Tapi, aku tahu sebuah metode yang bisa membantumu membunuh musuhmu. Kenapa? Kamu ingin membantuku? YLVK cukup sombong. Apa salahnya? Hanya menggunakan tangan-tangannya. Aku hanya suka membela orang lain dari ketidakadilan. Sebenarnya, jika kamu ingin mengambil perannya dan menekan titik akupunturnya, tidak perlu menggunakan kedua tanganmu. Nyonya, aku bisa mengajarimu 3 gerakan. Sebelum kamu menggunakan 3 gerakan itu, aku jamin bahwa YLVK akan menggunakan kedua tangannya. Benarkah? Apa kamu berbohong padaku? Kenapa aku harus berbohong padamu? Coba saja. Lihat, kamu menggunakan tangan kirimu. Guru, tolong ajarilah aku. Aku tidak layak menjadi gurumu. Aku hanya mengajarimu cara untuk membunuh YLVK. Selama aku bisa membunuh YLVK, apapun kesulitannya, aku bisa mengatasinya. Baik, bangun dulu dan kita akan bahas. Guru, Panggil aku Kak Yang. Kak Yan, bagaimana jika dia tidak menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkanku? Jika dia tidak menggunakan kaki untuk menyelamatkanmu, maka kamu akan bisa membalas dendam seumur hidup. Lebih baik kamu bunuh diri dengan pisaumu. Jangan terlalu serius. Aku hanya bercanda denganmu. YLVK telah menyelamatkanmu 3 kali. Kali ini, dia tidak akan tega membunuhmu. Aku hanya takut kamu tidak cukup tega untuk membunuhnya. Meskipun aku berhutang budi padanya, aku tidak bisa menyerah membalas dendam untuk kematian orang tuaku. Benar. Ini adalah saya. Apakah kamu akan membunuhnya atau tidak? Tapi nyonya, saya sudah mengajarkanmu 3 gerakan. Ini urusanmu apakah kamu akan menggunakannya atau tidak. Hati-hati. Guru, Panggil aku Kakak Yang. Kakak Yang, terima kasih. Saya datang untuk menemuimu, anak Eyalf. Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Nona Weanian? Saya ingin bertanding kungfu denganmu lagi. Kamu pergi dan kembali lagi. Hanya untuk bertanding denganku? Saya harus mencobanya. Izinkan saya bertanya, untuk apa yang kamu katakan tadi? Apakah kamu akan menepati janjimu? Bagi saya, janji adalah janji. Saya tidak akan mengingkari kata-kata saya. Maafkan saya atas kesalahan ini. Nona Weanian, NNP, Norpop, NYM. Saya hanya ingin bunuh diri. Mengapa kamu menyelamatkanku? Sebagai pria, saya harus berjiwa kesatria. Hanya berdiam diri dan melihatmu mati. Kamu membuatku menggunakan tangan kiriku. Bunuh saja aku. Tapi sebelum kamu melakukannya, saya punya satu permintaan. Katakan. Setelah kamu membunuhku, jangan sakiti ayahku lagi. Dia menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkanku. Jika saya membunuhnya dengan pisau saya, itu sangat tidak manusiawi. Nona Weanian. Kakak Yang, kamu. Saya tahu itu. Kamu sangat baik hati. Dan kamu tidak akan begitu kejam untuk membunuhnya. Dia menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkanku. Bagaimana mungkin saya membunuhnya? Lalu apakah kamu pikir saya sangat tidak berguna? Kamu lebih baik dariku. Setidaknya, kamu tahu siapa musuhmu. Aku yang paling menyedihkan. Ayahku dibunuh. Dan banyak yang menyedihkan. Aku tahu siapa yang membunuh ayahku. Ternyata ayahmu juga dibunuh oleh seseorang. Benar. Ayahku meninggal. Tidak lama setelah aku lahir. Dan dikatakan bahwa penyebab kematiannya adalah misteri. Kemudian, aku tanya ibuku, bagaimana ayahku meninggal? Kemudian, ibuku sakit parah. Aku baru berusia 10 tahun saat itu. Lalu siapa yang membesarkanmu setelah itu? Sendirian. Aku mencari nafkah.
dengan segala macam trik. Aku bisa mengajarimu jika ada waktu. Mengingat masa-masa itu, aku merasa kesepian dan tak berdaya setiap hari. Kadang aku dipukul dan dimarahi oleh orang lain. Aku merasa sangat teraniaya selama periode itu. Aku selalu ingin menangis. Tapi setiap kali aku ingin menangis, aku akan bersembunyi dan melakukannya diam-diam. Ngomong-ngomong, Kak Yang, kenapa kamu berada di kediaman Yelfe dan bahkan menguasai kungfu yang sangat kuat? Aku bisa memberitahumu, tapi kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Aku pergi ke kediaman Yelfe untuk menghindari musuhku. Untuk keterampilan kungfuku, aku belajar dari bibiku. Nona Wanyan. Bolehkah aku meminta permintaan? Kak Yang, katakan saja. Bolehkah aku mencium matamu? Nona Wanyan, tolong jangan salah paham. Aku tidak berniat buruk. Cuma satu ciuman. Bibi. Kenapa kalian berdua masih romantis di sini? Tidak peduli dengan hal penting? Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah keselamatan temanmu yang telah melewati suka dan duka bersamamu. Apakah kamu bicara tentang Wu Xuan? Apa yang terjadi padanya? Dia ditangkap oleh Li Mo Chou. Apakah dia dalam bahaya? Jangan khawatir, dia tidak dalam bahaya untuk sementara. Dia menegaskan dengan tegas bahwa Esoteric of the Five Toxins telah diambil oleh geng pengemis. Li Mo Chou membawanya untuk menghadapi geng pengemis sekarang. Tidak. Aku harus pergi menyelamatkannya. Kakak yang pahlawannya, aku tahu kemampuan kungfu MU bagus. Tapi aku khawatir, kamu masih bisa mengalahkan Li Mo Chou. Kamu tidak boleh tergesa-gesa menyelamatkannya. Benar, kakak yang lebih baik tetap berhati-hati. Terima kasih telah memberitahuku. Bolehkah aku tahu namamu? Namaku tidak layak disebut. Aku pikir, untuk menyelamatkannya dulu. Aku tahu orangnya. Ide bagus. Dalam hal kemampuan kungfu, kecerdasan, kamu lebih unggul dariku. Aku akan mendengar instruksimu. Aku menyarankan kita sesuaikan situasi dan bermain sesuai situasi. Nona Wanyan, Ino Nona Wanyan N8 Wanyan. Aku berutang budi padamu. Sekarang temanmu dalam masalah. Aku pasti akan membantumu. Memberikan bantuan. Satu orang lagi, satu penolong lagi. Nyonya, silakan Anda memimpin jalan. Aku mendapat kabar bahwa Li Mo Chou 1 akan berada di sini. Pada siang hari, aku pikir mereka akan segera tiba di sini. Li Mo Chou adalah wanita yang sangat licik. Nyonya, tampaknya Anda masih muda. Tapi Anda masih bisa menguntit. Anda luar biasa. Aku tersanjung, pahlawan yang. Aku pikir, lebih aman untuk Anda memakai topeng ini. Nyonya, Anda sangat perhatian. Bolehkah aku tahu, Anda berasal dari sekte mana? Kemampuan kungfu saya tidak berarti. Tidak layak disebutkan. Pahlawan yang, Anda terlalu memuji saya. Nyonya, silakan lewat sini. Seseorang datang. Sajikan teh. Silakan lewat sini. Silakan duduk di sini. Nanti jika aku mendapatkan Esoteric of the Five Toxins, aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku sekarang ada di tangan Anda. Jika Anda ingin membunuhku, lakukan saja. Mereka sudah datang. Siapa? Saudara, lihat siapa yang ada di sana. Aku tahu, Anda dan Nona Weanian selalu bertemu. Itu bukan urusanmu. Mari kita makan siang. Apakah Anda adalah Taois yang meminta kami untuk bertemu di sini? Aku penasaran mengapa Anda ingin mencari kami. Dasar pelacur, kau juga di sini. Tuan-tuan, Tenengla. Apa yang sebenarnya terjadi? Biasanya, geng kalian dan aku tidak saling mengganggu. Suatu hari, salah satu buku muridku, aku hanya berharap ketua geng kalian bisa mengembalikan buku itu secepatnya. Konyol.
Tidak mungkin murid-murid yang pengemis kami akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Cawes. Sepertinya kau salah sasaran. Sekarang lihatlah, Tenganmu. Telepak Kabai. Ternyata kau adalah peri ular merah. Limu Chou. Ketua kalian hanya mengambil buku usang. Itu tidak berguna. Asalkan dia bisa mengembalikannya secepatnya, aku bisa menawarkanmu. Jika tidak, aku akan beri uang dari geng pengemis sebagai gantinya. Tunggu kabar kami di sini. Ini hanya masalah sepele. Tidak perlu kalian berdua pergi bersama. Hanya satu yang bisa tinggal. Nyonya. Ini urusan orang Han. Itu bukan urusan orang Mongolia. Benar. Ini suatu kemewahan. Jadi kami orang Han yang harus menanganinya. Sobat, bisakah kau membantuku? Nyonya, aku tidak membawa senjata hari ini. Aku ingin meminjam darimu. Siapa sebenarnya kau? Cantik, apakah kau lupa padaku? Aku pernah memelukmu. Yang cool. Kau. Bodoh. Salam, Bibi Lee. Di mana majikanmu? Kamu menanyakan tentang bibiku? Dia di dekat sini. Dan akan segera datang sini. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan di sini? Begini ceritanya. Bibiku mengutusku untuk minta bantuanmu. Bisakah kamu melepaskan adik perempuanku? Kamu melakukan incest dan menyinggung atasan. Bersama majikanmu. Beraninya kamu ikut campur urusan kami. Musuh, aku ingatkan kau. Jangan omong kosong. Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Ini adalah kemalangan kami. Memiliki pasangan tak tahu malu seperti kalian. Di sekte makam kuno kami. Omong kosong. Adik perempuanku pernah bersumpah bahwa kecuali ada seorang pria yang bersedia mati untuknya, dia tidak akan keluar dari makam kuno. Bisakah kamu memastikan bahwa kalian berdua tidak pernah melakukan hal yang melampaui batas? Musuh, aku harus prestasi lagi dan lagi. Aku harus melawanmu hari ini. Ilmu kungfu sekte Guanzhen. Kamu benar-benar tajam. Di antara 7 dewa abadi sekte Guanzhen, siapa gurumu? Bukan siapa-siapa. Apakah Wang Chongyang? Gurumu? Kokok Senior. Demi persaudaraan kita, lepaskan aku. Wu Shuang, bukan aku yang ingin menahanmu. Bahkan aku pun ingin pergi. Tidakkah kamu tahu, sifat guru kita, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Kokok Senior, aku memohon padamu. Bu, jangan Casey calon menyelamatkan saya. Siapa nama Anda? Mari kita bicara. Setelah kita mengusir si iblis itu. Ayo pergi.
Mereka sedang berkelahi. Mari kita bantu mereka. Hati-hati. Aku bebas kan? Tidak apa-apa. Limo Chou, mulai sekarang. Aku tidak akan memanggilmu bibi lagi. Pria adik perempuanku. Tentu saja aku bukan bibimu. Tunggu sebentar. Aku akan membunuhmu. Bodoh, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Setiap zaman memiliki pahlawannya sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku bisa menemukan begitu banyak anak muda yang sangat terampil dalam kungfu. Limo Chou, kamu takut? Tidak mungkin. Aku sedang dalam mood yang baik hari ini. Aku tidak ingin membunuh orang. Asalkan kamu bisa menyerahkan pengkhianat itu kepadaku. Aku akan membiarkan kalian hidup. Semuanya. Kalian bisa pergi dulu. Asal ini, sendirian. Tidak mungkin, bodoh. Kita akan berbagi keuntungan dan kesialan bersama. Benar, kita harus pergi. Atau bertarung bersama. Benar, pahlawannya. Aku percaya, dengan menggabungkan kekuatan 6 orang kita bisa mengalahkan si iblis ini. Kaunya. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Baiklah, biarkan aku mengirim kalian semua untuk pergi ke barat hari ini. Lima Chu, kami menghabiskan banyak saat dan waktu untuk menemukanmu. Kamulah yang membunuh ibuku di desa Lu. Tidak melupakannya seumur hidup. Ternyata kalian berdua, orang yang tidak berguna. Kami harus membunuhmu hari ini untuk membalas dendam ibuku. Hanya kalian berdua? Tidak semudah itu untuk membunuhku. Limu Chou, kamu terdengar terlalu sombong. Kita bertemu lagi. Gadis ini ada di sini. Mungkinkah Kuo Jing dan Huang Rong juga ada di dekat sini? Baiklah. Demi pahlawan Kuo dan istrinya, aku akan menyelamatkan nyawamu hari ini. Dan air hijau akan mengalir selamanya. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Selama waktu masih berdiri. Limo Chou, jangan pergi. Yang Kuo, bagaimana bisa kamu di sini? Bukankah kamu pergi untuk belajar ilmu bela diri? Ya. Bodoh, siapa dia? Kenapa dia tidak menunjukkan rasa hormat padamu? Siapa kamu? Kenapa kamu memanggilnya bodoh? Aku beritahu kamu aku. Kita bicarakan ini nanti. Mungkin si iblis masih di sekitar sini. Kalian berdua tidak berguna. Jangan beritahu orang lain bahwa kalian adalah murid ayahku. Yang Kuo, kamu selalu yang lebih pintar. Untuk kamu menjadi bahwa si iblis akan melepaskan senjata tersembunyi. Jika tidak, baik bisa membunuh. Akan terbunuh. Di mana wanita yang membantu kita? Setelah Limo Chou pergi dari sini, wanita itu juga pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, bodoh. Siapa wanita itu? Aku merasa dia terlihat familiar. Aku juga tidak tahu. Yang Kuo, jangan hanya bicara di sini. Bisa tidak? Bagaimana kalau kita minum sambil berbicara? Baiklah. Yelfi, kakak Yelf. Terima kasih telah membantu kami. Pertemuan tak terduga lebih baik daripada undangan. Kalau begitu, kami terima kebaikanmu. Perselang. Yang Kuo, untuk belajar kungfu, bagaimana kehidupanmu di sana? Seperti para Taois? Kehidupan di sekte Guan Shen pasti tidak sebaik di Pulau Persik. Dalam hal kebebasan dan kenyamanan. Tentu saja. Lihat, kamu sudah kurus banyak. Makan yang disediakan di sekte Guan Shen pasti tidak enak. Kamu harus makan lebih banyak di sini. Ngomong-ngomong, kakak Yang adalah aliran resmi Taoisme. Aku ingin tahu kapan aku bisa mendapat kesempatan untuk belajar darimu. Benar, kami harus belajar dengan baik darimu. Dalam hal kungfu sekte Guan Shen, aku pasti tidak sebaik paman Guo dan bibi Guo. Teman-teman, kalian terlalu memujiku. Aku tidak setuju. Menurutku kungfu Pulau Persi tidak lebih dari ini. Kamu tidak bisa menahan. Apa maksudmu? Apakah kebanyakan kungfu Pulau Persi kami? Itu fakta. Apa yang kamu katakan tidak benar? Setan wanita itu tahu dari pahlawan Kuo dari Pulau Persik. Jadi dia pergi begitu cepat.
Kakak senior Elf adalah pria yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tidak seperti beberapa gadis cacat. Yang tidak berpengalaman dan bodoh. Siapa yang kamu maksud sebagai gadis cacat? Siapa yang kamu maksud? Lupakan saja. Diego, jangan berdebat dengannya. Di mana kamu bertemu? Dengan orang yang begitu vulgar? Kamu. Aku berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Jadi aku pasti ada beberapa teman yang cukup belak-belakan. Kami tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu, Nona Guo. Kamu lahir di keluarga terhormat. Di sekitarmu pasti ada beberapa penjilat. Yang Kuo, siapa yang kamu maksud sebagai penjilat? Karena kita punya kesempatan untuk berkumpul. Jangan sampai kita saling menyesal karena hal-hal sepele ini. Benar. Aku pikir kita sebaiknya minum anggur saja. Permisi, aku harus pergi. Yang Kuo, mau kemana kamu? Aku sudah terbiasa dengan kehidupan yang vulgar. Makanan mewah tidak cocok untukku. Aku takut perutku akan mules. Bodoh, tunggu aku. Aku juga kehilangan selera makan. Setelah melihat orang-orang bodoh ini. Istriku sayang, ini sangat tidak nyaman bagimu. Bodoh, ini juga sangat tidak nyaman bagimu. Ayo pergi. Tuan, ini makanan Anda. Mereka langsung pergi, seperti yang mereka katakan. Kakak Fu, aku pikir mereka tidak menunjukkan rasa hormat padamu. Benar, Kakak Fu. Mereka mengabaikan etika seperti itu. Mari kita abaikan mereka di masa depan. Kalianlah yang benar-benar mengabaikan etika. Aku sedang berbicara dengan Yang Kuo. Mengapa kalian menginterupsi? Kakak Fu, Kakak Fu, Kakak Fu. Bodoh, kamu baik-baik saja. Aku ada. Duduklah. Baiklah, jangan marah. Jadi baik. Kuofu sudah dimanjakan sejak kecil. Dia tidak pernah memikirkan sama lain saat berbicara. Jangan tersinggung dengannya. Tidak mungkin. Aku akan tersinggung dengannya. Udah. Kenapa aku tidak bisa menggodanya juga? Saudara-saudara dari keluarga Wu sengaja menargetkanmu. Mereka terus berbicara tentang hal-hal untuk menghinamu. Baiklah. Aku tidak sibuk dengan mereka. Bodoh, kamu orang yang baik hati. Kakak Yang, apa kamu ada waktu untuk berbicara? Sepertinya aku harus pergi dulu. Ngomong-ngomong, bodoh, jangan buang banyak waktu pada pria yang menjijikan ini. Menjerti? Minger. Kamu mau memukulku? Kakak Yang, jangan salah paham. Meskipun kita tidak akur di Pulau Bunga Persik, itu sudah berlalu. Aku percaya bahwa kamu tidak akan menyimpan dendam dalam hatimu. Benar, Kakak Yang. Benar, dengan belajar kungfu di sekt Quanzhen, Aku yatim piatu. Sama saja bagiku untuk berada di mana saja. sepertinya para Taois dari sekte Quanzhen tidak begitu baik padamu. Aku tidak mengerti. Mengapa guru dan bibi kita menjerimu ke sekte Quanzhen saat itu? Aku juga, Kakak Yang, ahli usaha di luar sana, bisa memohon pada guru dan bibi kita untuk mengizinkanmu kembali ke Pulau Bunga Persik. Benar, Teman-teman, kalian sangat memperhatikanku. Terima kasih. jangan sungkan. Dan kita di masyarakat, apa yang berani tidak menghormati mereka. Benar, apalagi begitu kamu kembali. Orang di sana juga akan memandangmu dengan cara yang berbeda. Benar, Kakak Yang. Banyak orang di masyarakat yang ingin mengambil keuntungan, menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Benar? Aku bukan orang seperti itu. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan pergi ke Pulau Bunga Persik. Meskipun kamu berpikir begitu, Kakak Fu sangat baik padamu. Bagaimana jika dia bersikeras kamu harus kembali? Kakak Fu memintaku untuk kembali. Aku sangat merindukannya. Aku harus kembali ke sana. Aku pasti tidak akan kembali ke sana. Tidak peduli siapa yang mendesakku. Kalau begitu, itu akan sangat baik. Kakak Yang, sudah larut sekarang. Baiklah, kami tidak ingin mengganggumu lagi. Sampai jumpa. Silakan. Sampai jumpa. Silakan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Keduanya sangat meremehkanku. Bodoh, saatnya banggan. Matahari sudah terbit. Bodoh. Aku masuk. Bodoh. Esoterica dari 5 racun. Bodoh. Kakak Fu, aku tidak mengerti. Kenapa kamu bergerak pergi mengajak aku untuk sarapan? Benar, lebih baik tidur lagi.
Aku bisa melakukan apa saja yang aku suka. Tapi, Jangan bicara omong kosong lagi. Berhenti. Kamu. Apa yang kalian berdua? Kakak tadi malam. Bodoh. Kamu memanggil namanya dengan cara yang begitu intim. Apa hubunganmu? Dengan yang cool? Apapun hubunganku dengan bodoh. Apa itu ada hubungannya denganmu? Aku bertanya padamu. Apa sebenarnya yang kalian berdua? Katakan kepada bodoh. Dia pergi karena marah. Yang cool pergi? Sekarang kamu senang? Sebenarnya tidak ada yang istimewa tadi malam. Kedua temanmu. Dan membuatnya begitu marah hingga pergi. Bu besar, bu kecil, apa yang kamu katakan? Capita yang gue tadi malam? tidak ada yang istimewa. Kami hanya mencoba mendorongnya untuk kembali ke pulau Persik, dengan harapan kami bisa berdamai dengannya. Benarkah? Ya. Kami juga bahwa kami akan meminta guru dan bibi kami untuk menunjukkan belas kasihan. Benarkah? Kakakku, kamu tidak percaya kami? Kami berdua bisa bersumpah kepada Tuhan. Benar, kami bisa bersumpah. Berhenti berakting di depanku. Kalian semua sangat membenci Silly. Maukah kalian berbaik hati padanya? Aku beritahu kalian. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Silly, kalian akan mati. Aku yang seharusnya mengatakan ini. Kenapa yang Kuo pergi tanpa pamit? Kakak Fu, sebenarnya kamu tidak perlu marah. Yang Kuo memang orang yang aneh. Dan kamu tahu itu. Benar, Kakak Fu. Jika guru kita tahu, Yang Kuo kembali, tapi kita membuatnya pergi lagi. Apa guru kita dan bibi akan menyalahkan kita? Dengarkan saja. Ketika kalian melihat ayahku, jangan katakan padanya bahwa kita sudah bertemu Yang Kuo. Kalian menjadi? Kami tidak akan memberitahu. Kami senang, kami tidak akan memberitahunya. Kami tidak akan. Kami tidak akan. Yang tinggi dan kurus? Tidak. Tidak. Silly, di mana kamu?